Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Lintang Andika Surya NIM 202121089, Hasan Ansori NIM 202121085, dan Hailia Derang NIM 202121140. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan peradilan agama di Indonesia. Lingkup materi mengenai perkembangan peradilan agama di Indonesia. Yang pertama ada asal-usul istilah peradilan agama. Yang kedua peradilan agama sebelum kolonial Belanda. Dan yang terakhir peradilan agama masa kolonial Belanda. Asal-usul istilah peradilan agama. Dalam bahasa Arab, peradilan disebut al-qada yang artinya memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Istilah lain dari peradilan agama yakni al-faraq yang bermakna putus atau selesai. Al-ada artinya menunaikan atau membayar, al-hukm artinya mencegah atau menghalangi. Sedangkan menurut terminologi, peradilan memiliki beberapa arti, diantaranya yaitu kekuasaan yang dikenal dengan mengadili dan memutuskan perkara atau peraturan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa yang mempunyai kekuasaan umum. Pada masa klasik atau masa kerajaan, peradilan agama dikenal dengan sebutan serambi masjid. Disebut serambi masjid karena umat muslim saat itu menyelesaikan masalah munakahat atau perkawinan, muamalah atau perdata, dan jinayah atau pidana di masjid. Baik, saya akan melanjutkan materi pada kesempatan kali ini, yakni berkaitan dengan peradilan agama sebelum kolonial Belanda datang ke Indonesia. Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia pada sekitar abad 7 Masehi yang dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fikih, dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia. Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Dari catatan sejarah, Raja Mataramlah yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam nama peradilan, yang semula bernama Peradilan Pradata diganti dengan Peradilan Serambi. Kemudian jika kita lihat dari periodisasi pembentukan peradilan pada masa sebelum kolonial Belanda, ini dibagi menjadi 3 periode, yakni periode tahkim, periode alul hali wal aqdi, dan periode tauliyah. Periode tahkim adalah kondisi di mana pada saat itu orang Islam ini masih pemahaman tentang hukum Islam ini masih minim, sehingga ketika orang Islam mau menyelesaikan sebuah perkara, maka nanti akan menghadap kepada orang yang dianggap mampu untuk menyelesaikannya, dan apapun putusan dari orang tersebut harus dipatuhi. Kemudian periode selanjutnya adalah al-hallu wal aqdi, yakni pelaksanaan peradilan dilakukan dengan mengangkat al-ahlu al-halli wal aqdi, yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuannya untuk menjadi sesepuh masyarakat. Kemudian periode tauliyah. Periode tauliyah ini ketika Islam ini sudah terstruktur istilahnya, yakni kepala negara selaku wali al-amri ini mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang ditentukan oleh sultan. Jadi hakim di masa periode tauliyah ini diangkat oleh wali al-amri. Dan selanjutnya masa pemerintahan kolonial Belanda. Jadi pada periode tahun 1882 sampai dengan 1937, secara yuridis formal peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Madura pada tanggal 1 Agustus 1882. Kelahiran ini berdasarkan surat keputusan Raja Belanda, yakni Raja Willem III, pada tanggal 19 Januari 1882 nomor 24 yang dimuat dalam Stadblad 1882 nomor 153. Badan peradilan ini bernama Pristeraden yang kemudian lazim disebut dengan Rapat Agama atau Rad Agama, dan terakhir dengan Pengadilan Agama.
Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Stadtblad 1882 nomor 193. Sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan tanggal kelahiran Badan Peradilan Agama di Indonesia adalah tanggal 1 Agustus 1882. Usaha Belanda dalam menghapus peradilan agama yang pertama yaitu menempatkan pengadilan agama di bawah pengawasan pengadilan negeri. Yang kedua yaitu pengadilan agama tidak memiliki wewenang memutuskan perkara, hanya sebagai pelaksana putusan dari pengadilan negeri. Yang ketiga itu mengurangi kewenangan pengadilan agama perihal masalah sengketa harta, yaitu harta wakaf dan waris. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.